Ya, Anda Islam atau Kristen, Bang? Ya, jelas ya 99% Kristen. Oh, Kristen. Kita boleh berdiskusi. Abang mau tanya jawab, silakan. Kalau abang ada pertanyaan, silakan ke saya atau ke Uni. Nanti kita bisa bertanya balik kayak gitu ya. Diskusi aja, silakan, Bang. Oke, diskusikan Bang. Hmm? Diskusikan. Iyalah. Nggak kayak abang tadi bilang nggak sampai melempar atau lempar piring atau cangkir. Nggak sampai gitu kan? Enggak sampai lah. Itu Bang Iwan tadi. Ya, mau terbang piringnya, kata Bang Iwan. Bang, ini ya. Tadi yang kutangkapin dari abang yang bilang, sejak kapan Anda lihat Tuhan Anda? Itu yang kutangkapin. Ya baik, silakan. Sebenarnya kalau orang itu dari rahim ibunya sendiri nggak tahu apa-apa, tapi dari keyakinan dan kepercayaan itu datang dari Tuhannya sendiri. Kami yakin atau aku ya percaya kalau aku itu diturunkan dari Tuhan, dikasih sama orang tua, dibilang sama orang tua, hai ayah dan ibu, ku kasih anak ini, ajarkan ini dengan baik, didik dia dengan baik, besarkan dia dengan tumbuh yang baik. Lalu kenapa abang bilang tadi, sejak kapan Anda melihat Tuhan? Ya iya, gini Bang, ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Apakah dia yang menciptakan kamu? Maka kalau dia yang menciptakan kamu, kamu tahu dia adalah Tuhanmu, kan gitu. Maka dari itu, saya akan bertanya kepada Anda, karena Anda diciptakan bisa melihat. Apakah Anda melihat ketika Tuhan Anda membentuk, Yesus itu membentuk kaki Anda, terus membentuk mata Anda, terus membentuk tangan Anda? Kelihatan nggak? Ya saya sendiri nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat kan? Iya. Oke? Artinya apa? Kalau kita tidak bisa melihat, nggak usah di dunia ini kita mencari Tuhan gitu. Nggak kelihatan itu Tuhan berarti. Itulah kesalahan abang, itulah kesalahan kamu. Ya, jadi kalau ada Tuhan, kalau ada Tuhan yang nongol, bentar Bang, sedikit lagi. Yang Anda lihat itu harus bisa diciptakan oleh Allah atau Nabi Muhammad. Sedangkan sedikit Allah lagi, sendiri Bang. bisa diciptakan. Maaf bang. Yang abang bilang tadi, yang mati itu ada di kuburan tetap. Tapi yang kau percaya itu mati dan hidup. Nggak kesana saya Bang, nggak kesana. Ya udah. Makanya itu Ya yang sudah. saya bilang. Ya kayak gini. Makanya dengarkan sedikit lagi gitu. Ayo bang. Iman kami bilang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Bang, coba dengarkan Ustaz Yusuf ngomong, Bang. Belum selesai. Belum beres itu. Ya. Abang belum udah beres. Ya udah. Jadi gini, Bang. Kalau abang di rahim abang, ya di rahim ibu abang tidak melihat Yesus membentuk Anda, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau abang tidak melihat siapapun di rahim Anda, kan di rahim ibu Anda kayak gitu, ya. Tidak dapat Anda lihat siapapun. Maka ketika Anda tidak dapat melihat siapapun yang membentuk Anda, gak usah Anda cari ketika Anda ada di dunia. Berarti kita diciptakan mempunyai ketidakmampuan untuk melihat Tuhan dengan mata. Ingat itu dulu. Ya. Jadi kalaunya ada yang mengaku Tuhan turun di satu kota, bukan Tuhan, udah itu Bang. Kayak gitu. Ulang. Kalaunya abang ya mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, maka abang harus tahu dan melihat Yesus itu membentuk Anda. Tapi faktanya kan nggak ada, kata Anda. Nggak ada kelihatan. Abang diciptakan di dalam rahim ibu abang itu nggak melihat apa-apa. Kan kayak gitu. Iya. Artinya apa, Bang? Artinya apa? Kita memang diciptakan oleh Tuhan, tidak melihat Tuhan dengan mata. Enggak. Jadi kalau kita dilahirkan di dunia, mata ini nggak bakal mampu melihat Tuhan. Jadi kalau ada yang namanya Tuhan nongol, itu Tuhan-Tuhanan gitu.
Gitu. Kalaunya Allah Subhanahu wa taala ya adil dia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Dia nggak nongol depan mata kita. Adil dia kepada seluruh manusia. Itu yang namanya Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan yang turun ke muka bumi di satu periode ya, satu Masehi 30 tahun, hanya satu kampung yang lihat, ini Tuhan macam apa? Gitu. Nggak adil dia. Hanya satu kampung yang melihat dia. Pun Kan bukan kayak satu gitu. kampung, Ustadz. Eh, Satu kampung itu nggak semua kenal sama dia, Ustadz. Makanya harus ada cium kudus dulu. kan gitu cara berpikir kita. Coba Anda renungkan ya, di diri Anda itu mana yang milik Anda sendiri? Kan nggak ada. Anda diciptakan Tuhan, Tuhannya yang menciptakan nggak kelihatan gitu. Berarti waktu di dunia ini ya, kita diciptakan memang tidak bisa melihat Tuhan. Nggak bisa dengan mata ya, dengan mata telanjang kayak gini nggak bisa. Ya, Iya. nggak bisa karena apa? Mata kita yang mempunyai keterbatasan, bukan Tuhannya yang nggak ada, tapi mata kita yang mempunyai keterbatasan. Makanya saya bilang, sering saya sindir yang pingin melihat Tuhan, coba lihat dulu telingamu tanpa cermin, bisa nggak? Nggak bakalan bisa bang kita melihat telinga kita tanpa cermin. Artinya apa? Manusia ini terbatas. Allah menciptakan kita memang terbatas gitu. Tuhan menciptakan kita memang terbatas, tidak bisa melihat dia. Kayak gitu. Nanti kalau mau melihat dia nanti ada harinya gitu. Hari yang dipastikan di yaumil qiyamah. Makanya kayak gitu. Ini adalah bentuk keadilan. Kenapa dibilang adil? Karena dia tidak nongol di depan mata manusia gitu. Kalau ada Tuhan yang nongol depan mata manusia, wah nggak adil udah. Manusia yang lain tidak bisa melihat Tuhan. Sedangkan kita bisa melihat Tuhan. Ini Tuhan macam apa yang nggak adil? Jadi gugur. Oke. Kalau Tuhan nongol, berarti gugur keadilannya. Gitu. Oke, Bang. Kita coba ambil satu pernyataan dari Abang ya. Nah, yang kita lihat dan yang kita nggak lihat. Yang Abang bilang tadi, kita ciptakan, tapi kita nggak bisa melihat siapa yang ciptakan kita. Betul? Kan? Saya bertanya sama Abang. Tuhan Abang sama Tuhan aku sangat udah beda ya. Nah, bukan mengambil dari yang lain. Bukan dari yang, tapi cuma yang ambil pasti ada persamaan. Nah, kurasa Abang juga nggak bisa lihat Tuhan Abang. Ya jelas nggak bisa, Bang. Nggak bisa saya lihat dengan mata. Nah, jadi kenapa Abang bilang kalau kita nggak bisa lihat berarti itu bukan Tuhan? Gini bang, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat itu semuanya namanya makhluk, bukan Tuhan. Ya kalau dilihat, Ya kita lihat, ya kita pikirkan itu semuanya makhluk. Ngerti? iya, nah, udah ngerti. Terus? Tapi pertanyaan Abang itu sangat apa tadi udah lupa aku ya sama si apa yang tadi yang dikeluhkan Abang. Nah, coba saya tanya balik. Dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, ada nggak Anda bikin sendiri? 99%, bukan 99, 100% nggak ada. Nggak ada. Ada nggak Yesus yang bikin ketika di rahim ibu Anda? Menurut kepercayaan, dia yang kasih. Kapan Yesus masuk rahim ibumu, Bang? Ya, bukan masuk sama rahim ibu, tapi bilang kan itu kan Tuhan aku itu adalah Tritunggal. Hilang lagi Uni. Bentar dulu Bang, kita ini membuktikan Tuhan yang menciptakan kita itu siapa, kan kayak gitu. Seperti itu. Waktu Anda di rahim ibu Anda melihat nggak Yesus menciptakan Anda? Dia jelas enggak. Namanya juga masih bilang apa? Masih nggak tahu entah apa kita masih di rahim ibu.
Masih bayi Ah, enggak, bisa berarti dibilang bayi enggak bayi. berarti abang tidak bisa melihat, enggak melihat juga Yesus, berarti bukan Yesus pencipta Anda. Itu dulu Anda pegang. Karena Anda enggak melihat Yesus waktu di rahim ibu Anda enggak dapat melihat gitu. Berarti Yesus bukan pencipta Anda. Kayak gitu. Nah, jadi gini Bang ya, lalu siapa yang menciptakan kita? Jelas Tuhan kan? Jelas dia bukan manusia. Bukan manusia. Yang membentuk tangan kita itu di dalam rahim ibu kita tuh, ya, itu bukan manusia. Bentuk tangan kita, mata kita, rambut kita, kaki kita, itu jelas bukan manusia. Dia punya sistem gitu, menciptakan manusia. Siapa Tuhan tersebut? Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Oke? Makanya di dalam Quran kami ada ayatnya kayak gini, Bang. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Aku yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu sesuai kehendakku, kata Tuhan umat Islam. Gitu. Allah nggak dapat dilihat. Coba kita di rahim ibu, kita nggak dapat melihat memang. Jadi kalau kita di dunia ini jangan berharap dengan mata kita dapat melihat Allah. Sekelas Nabi aja pingsan, apalagi kita. Jadi Bang, pegang dulu itu, Tuhan tidak dapat dilihat. Kalau ada namanya Tuhan nongol, itu Tuhan tuh mungkin. Gitu. Paham nggak, Bang? Bang? Ya beda dengan makhluk. Aku maksudnya Bu Ripama? Nggak, Anda paham semua yang dijelaskan Ustadz Yusuf? Memang ada kebenarannya menurut awak ya? Ada menurut awak kebenarannya. Saya lihat abang ini berpikir. Saya berprasangka baik. Saya lihat abang merenungkan perkataan Ustadz Yusuf PI. Ini ciri-ciri orang yang tidak menolak pengetahuan. Mudah-mudahan berlanjut ya. Mungkin sedikit saya masuk. Tadi Ustadz Yusuf PI menjabarkan bahwa sejak zaman dahulu, walaupun di kitab abang, Tuhan itu tidak pernah terlihat. Tuhan itu tidak pernah terlihat. Bahkan Yesus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Silakan abang buka. Abang sudah pernah baca ayat itu? Ya, saya bacakan ayatnya ya. Ini dalam kitab perjanjian baru ya. Kita pakai dalil sekarang. Dalam 1 Timotius, saya tunjukkan sama abang, pasal ke-6 nomor 16. Ya, kita baca. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya dia tidak pernah mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Artinya dia tidak bisa didatangi oleh siapapun. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapa ini menurut abang yang disampaikan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16? Yesus. Yesus bisa dilihat. Yesus mati. Dia tidak berada di tempat yang tidak terhampiri. Jangankan dihampiri, dia ditombak mati. Saya ulangi sekali lagi nih. Dialah satu-satunya yang tak takluk kepada maut. Yesus mati nggak? Ya mati. Ya sudah, takluk. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus datang di Yerusalem itu di tempat yang terang atau di tempat biasa dilihat sama murid-muridnya? Oh iya ya. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus pernah dilihat orang nggak? Yesus bisa dilihat orang nggak? Pernah dilihat. Berarti dari sejarah. ini abang baca nih. Ini ayatnya nih. 1 Timotius pasal 6 nomor 16 nih. Saya nggak ingat. Ini ayat abang nih. Abang buka dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya. Ini dikatakan di sini dialah satu-satunya, Bang. Tiada duanya, Bang. Artinya satu Tuhan ini, Bang. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus jangankan dihampiri. Dia saja digantung di kayu salib. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus diintip banyak orang. Bahkan dipelototin. Ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus dilihat orang. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, Yesus kuasanya tidak kekal. Kenapa?
Karena Yesus pernah tidak berkuasa. Kapan Yesus tidak berkuasa? Waktu dia dimatikan dan waktu dia mati. Sementara satu-satunya Tuhan ini kuasanya kekal. Maka ini tidak merujuk kepada Yesus, tapi ini merujuk kepada siapa? Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, yang adalah Tuhan Bani Israel, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus. Dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40, Tuhan ini tidak menghendaki kematian Yesus. Tapi Tuhan ini mengajarkan untuk mengasihi Yesus sebagaimana kami umat Islam mengasihi Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam dengan mengatakan bahwa Isa Al-Masih Putra Maryam saking dicintai oleh Tuhan, dia tidak diizinkan mati, diselamatkan oleh Allah, wajihan fi dunya wal akhirah. Inilah kami sesungguhnya Islam. Tapi kalau kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara Tuhan satu-satunya tidak terlihat. Sementara kalian mengatakan Yesus mati, Tuhan sementara tidak kena maut. Jadi abang berkeyakinan abang ini karena doktrin gereja, bukan menurut perkataan Yesus dan menurut kitab abang, tapi menurut pendeta abang. Cuman saya lihat abang orang berpikir, bukti abang berpikir, abang merenungkan omongan kami. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Silakan abang Amin, pertanyakan amin. kepada saya, ya apa yang ingin abang Silakan, tanyakan Bang. tentang Islam, silakan abang tanya. Karena kalau saya yang bertanya, nanti abang tambah bingung, karena pasti abang tidak bisa menjawab. Ya mungkin ya mungkin. Tapi maaf ya Bang Yusuf. Tidak masalah. Aku enggak ngerti tentang agama kalian. Yang saya ngerti itu pun enggak begitu paham awak dengan agamaku sendiri. Ya, Apa yang abang ngerti? wajar bang. Jadi Enggak, sebentar, sedikit. Abang wajar tidak paham agama kami. Karena abang tidak pernah mempelajari agama kami. Dan bahkan abang sendiri tidak terlalu dalam mempelajari agama abang. Kenapa? Karena pengetahuan abang tentang agama abang hanya abang dapat dari pendeta dan doktrin yang sudah turun-temurun disampaikan tanpa abang teliti apakah itu betul atau tidak. Itu yang namanya menuntut ilmu, Bang. Kalau menuntut ilmu itu, apa yang disampaikan orang lain kepada kita, kita cari tahu benar atau tidak, bukan kita terima begitu saja. Nah, tadi abang sudah menjelaskan di awal. Saya tertarik dengan argumen abang kepada Ustadz Yusuf di awal tadi. Apa kata abang? Kita ini kan bayi, nggak tahu apa-apa. Benar nggak? iya benar. Waktu kita besar, bertumbuh, baru kita tahu ini piring, ini nasi, ini air. Itu karena kita diajarkan sama orang tua kita, betul? Ya jelas. Nah, terkait agama, maka begitulah Islam mengatakan abang ini sebenarnya fitrahnya Islam, tapi orang tua abang yang menjadikan abang Kristen dan juga Yahudi. Namun ketika abang sudah dewasa, lalu abang mencari tahu kepada kami dan mencoba membantah kami. Allah izinkan abang naik ke Qomal Ustadz Yusuf PI karena Allah mencintai abang, supaya abang dapat pengetahuan tentang ayat di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Pernahkah pendeta membahas ayat 1 Timotius 6 ayat 16 ini, Bang? Kalau saya dengar belum Jujur. pernah sih. Allah mencintai abang. Abang diizinkan untuk mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata pendeta abang telah berdusta. Pendeta abang mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara Tuhan satu-satunya itu tidak pernah dilihat oleh mata. Ini ayat di kitab abang. Apakah pernah pendeta abang menjelaskan di kitab perjanjian lama Tuhan tidak pernah terlihat? Pernah mendengarkan dalam kitab Keluaran bahwa setiap yang melihat Tuhan tidak akan bisa hidup? Pernah dengar ayat itu? Belum. Pernah. Saya kasih abang. Allah mencintai abang. Abang diizinkan naik ke Qomal Ustadz Yusuf PI supaya abang tahu isi kitab abang. Mungkin abang belum punya kesempatan untuk membacanya. Mudah-mudahan kalau abang nanti turun dari Qomal Ustadz Yusuf PI ini, abang baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sehingga abang menjadi orang yang pada akhirnya tahu isi kitab abang, bukan percaya kepada doktrin gereja atau pendeta. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya kasih abang ayat, Tuhan perjanjian lama tidak bisa dilihat. Saya kasih datanya ya. Keluaran 33:20 tuh. Oh iya, itu dia. Keluaran 33 ayat 20. Ya. Engkau tidak tahan melihat wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat melihat aku dapat hidup. Saya tunjukkan kepada abang ayatnya ya, biar abang, silakan abang cross check. Kalau abang mengatakan kami berbohong, abang merasa dibohongi oleh saya, silakan abang buka kitab abang sendiri, catat ayat-ayat ini.
Tadi 1 Timotius pasal 6 ayat 16 abang catat? Sudah dicatat? Silakan abang cross check dalam Bible abang lagi. Abang ada pena di situ? Ada. Silakan abang catat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Ayat 16. Oke. Insya Allah abang adalah orang yang akan diizinkan mendapat hidayah karena abang belajar ya. Keluaran pasal 33 nomor 20 saya bacakan dan silakan abang lihat ke kamera, saya lihatkan ayatnya. Abang catat ini, Keluaran pasal 33 nomor 20. Ini bang, saya bacakan lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Abang, ayat ini sejalan dengan Al-Quran. Dalam Quran surat Toha, Nabi Musa diceritakan pernah meminta ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Allah? Musa, perhatikan gunung yang ada di dekatmu. Kalau gunung itu masih berdiri kokoh, maka kau bisa melihatku. Ternyata Allah belum memperlihatkan wujudnya, gunung itu sudah meleleh dan hancur. Inilah bukti tidak ada yang mampu melihat kemuliaan Allah karena kita punya keterbatasan. Bang, jangankan kita melihat Allah ya bang, kita melihat bakteri saja tidak mampu bang. Melihat ruh kita aja kita tidak bisa bang. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah? Kita yang kotor ini mata kita bisa melihat Allah. Nanti setelah kita disucikan oleh Allah, Allah akan memperlihatkan dirinya dan kita akan dimampukan melihat Allah. Bukan di dunia ini bang. Karena kalau di dunia ini kita melihat Allah seperti yang Ustadz Yusuf katakan tadi, maka Tuhan itu tidak adil. Masa cuma satu kampung aja yang bisa melihat Tuhan? Saya juga pengen dong lihat Tuhan. Tiba-tiba Tuhannya mau dilihat udah pergi ke surga. Kan enggak? Kan sombong amat Tuhannya. Kalau Yesus adalah Tuhan yang memperlihatkan utama, Yesus adalah Tuhan yang tidak adil karena dia membiarkan orang-orang ribuan tahun lamanya tidak pernah melihat Tuhan. Lalu kemudian dia hanya adil 33 tahun, itu pun tidak semua orang melihat Tuhan. Dia tidak adil karena dia lahir di Yerusalem. Pada akhirnya Yerusalem menjadi kota yang disucikan karena di situ tempat kelahiran Tuhan. Kenapa dia nggak lahir di Sumatera Barat? Kenapa dia nggak lahir di Medan? Ini artinya Tuhan tidak adil. Bahkan Tuhan menjadi laki-laki saja itu tidak adil bagi perempuan. Maka bagaimana mungkin Tuhan itu bisa mewujudkan dirinya menjadi makhluk yang mirip dengan makhluk lain sehingga makhluk lainnya akan cemburu dan iri bang. Makanya inilah yang dikatakan Ustadz Yusuf tadi. Kalau ada Tuhan yang memperlihatkan dirinya, maka Tuhan ini bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Karena dalam kitab Keluaran pasal 33 nomor 20, dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16, dan Quran dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Silakan abang renungkan, abang catat ayat-ayat yang saya kasih tadi, silakan abang tanyakan kalau belum paham. Saya bersedia menjawab pertanyaan abang kalau kami mampu menjawab bersama Ustadz Yusuf PI. Insya Allah kami di sini menjadi sahabat diskusi abang, bukan menjadi lawan debat. Kami ingin abang mengerti kitab abang. Kami tidak ingin islamisasi dulu sebelum abang berakal, karena Islam itu adalah agama untuk orang berakal. Silakan abang bertanya kalau apa yang kami sampaikan kurang abang pahami. Silakan. Oke, terima kasih. Tentang pendapat Ibu tentang agama atau ayat-ayat yang ada di kitab kami memang, aku sendiri ya, aku nggak bawa teman-teman yang ada di yang menonton ini, pasti jelas banyak orang Kristen. Maaf ya orang Kristen, aku memang mengalah dan aku nggak bisa lawan dengan pembicaraan ibu ini. Tapi yang saya tahu, Nama saya Rifa bang, panggil saya Rifa iya. saja. Uni Bu noise Rifa. kayaknya. Sambil ngecas ya. Bu Rifa, Saya cabut dulu ntar. Ya silakan bang. Lanjut. Silakan, bang. Oke, saya nggak bisa lawan dengan perkataan dan maaf tentang bahasa Indonesia. Aku juga belum mahir dan aku hanya mengerti dengan bahasaku sendiri. Tapi aku ambil dengan perkataan ibu ini dengan bahasaku sendiri. Sebenarnya bisa aku lawan, tapi dengan ejaan dengan bahasa saya tertekan. Saya nggak bisa dengan terangkan seperti ini. Dan juga dengan bahasa yang saya tahu, yang saya ngerti, ibu sama bapak Yusuf PI jelas nggak ada pergabungan. Yang saya tahu ya bang, mungkin ini salah menurut ibu dan menurut Yusuf PI. Nah,
Yesus itu datang, itu diturunkan dari Allah. Supaya bisa merasakan gimana Tuhan itu mengasihi orang sama seperti orang. Seperti kita, sama yang dibilang Yusufi tadi, kalau itu Allah, nggak bisa dilihat mata, nggak bisa didengar. Seperti Habis ini tapi saya tanggapi. kami percaya Yesus itu turun karena dengan kasih sayangnya kepada manusia yang ada di dunia ini. Sehingga ia mengorbankan dirinya berupa orang. Dia berdarah, dia punya tulang, dia bisa dilihat, bisa didengar, dan dan lebih banyak dibenci. Sampai ia mati di kayu salib. Terima kasih, Bang. Baik, Bang Uni, sebentar ya. Kita interaktif dulu sedikit. Jadi Tuhan Abang menjelma menjadi manusia gitu. Itu yang Anda yakini? Untuk menebus dosa Anda. Baik. Bang, saya dengan Abang sama atau beda, Bang? Sama kan, kita manusia. Ya, sama manusia. Sama manusia. Kalau kita makan nasi, pantas enggak, Bang? Pantas. Pantas. Kalau kita makan kotoran? Enggak. 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 Kita yang manusia aja ada yang tidak pantas, Bang. Apalagi Tuhan. Enggak pantas Tuhan itu jadi manusia, Bang. Di situ itu dulu, Bang. Kan ngerti Anda? Bagi kita manusia aja ada yang tidak pantas, nggak pantas kita makan kotoran. Begitu pula Tuhan, nggak pantas Tuhan itu sampai jadi manusia, sampai disusui manusia, sampai dikandung manusia, sampai diseret manusia, sampai ya dipelihara manusia. Nggak ini, Bang, nggak pantas Tuhan kayak gitu. Alkitab. Jadi seperti itu. Kalaunya Anda memaksakan bahwa Tuhan Anda jadi manusia, kan kayak gitu. Saya analogikan berpikir sehat mari gitu ya. Kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita, kan gitu. Ada yang tidak pantas, nggak pantas kita makan kotoran, kata Abang. Begitu pula Tuhan, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia dia, sampai diseret manusia, sampai dilahirkan manusia, nggak pantas itu, Bang. Jadi kayak gitu. Itu dulu, Abang nggak pantas. Tapi benar dari kepercayaan dan keyakinan. Alkitab. Itu menurut Abang. Tapi Yesus itu adalah satu dengan Tuhan. Satu dengan Tuhan. Ada. Oke. Itu apa itu, Bang? Abang ini bawa Bible, Ustadz, bagus Abang ini mau belajar. Coba Bang, Yesus dan Tuhan itu satu apa, Bang? Saya itu aja, nanti lanjut dengan Ustadz Yusuf PI. Silakan Bang. Satu Lanjutkan apa? Muni, saya hanya kasih dia analogi sedikit bahwa nggak saya pantas cuma nanya itu. Tuhan itu jadi manusia Tuhan gitu. itu adalah satu. Satu Yesus, satu Kristus. Satu dengan Allah. Itu makanya bagi kami itu Tritunggal. Satunya satu Lanjutkan, apa? lanjut nih. Saya mau ke WC dulu sebentar. Lanjut. Oke, gini Bang, sebentar Bang. Saya ini sudah 7 tahun ya Bang, diskusi dengan pendeta Abang. Saya mempelajari secara akademik Kristologi dan juga membaca jurnal ilmiah. Saya paham definisi Tritunggal Bang. Tritunggal itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Tertullianus. Di abad kedua, mantan penyembah Tuhan Triad Capitoline. Tertullianus ini adalah mantan penyembah pagan. Dia adalah bukan orang Yunani, orang Yahudi, Bang. Nah, di abad kedua dia membuat sebuah doktrin uno substansi tres persona. Nah, ini yang digagas oleh Athanasius di abad ke-325 yang mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa. Padahal Yesus sering berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu tidak setara dengan Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa tidak pernah berdoa kepada Yesus. Yesus mengatakan, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa lebih besar daripada aku. Itu pernyataan Yesus kalau dia tidak setara dengan Bapa. Yang menyatakan Yesus setara dengan Bapa adalah Athanasius, Tertullianus. Uno substansi tres persona, artinya satu substansi tapi tiga pribadi. Padahal
Apanya yang sama antara Yesus dengan Bapa? Bapa roh, Yesus adalah manusia. Bapa berkuasa penuh di dalam surga dan di dunia. Yesus tidak pernah berkuasa. Bahkan di surga pun Yesus tidak berhak memberikan tempat duduk kepada anak Salome. Bapak, Abah tahu ada ayat ini? Ketika ada anak Salome berkata, berikan tempat duduk anakku di sampingmu. Apa kata Yesus? Aku tidak berhak memberikan tempat duduk, sementara itu adalah tempat yang diberikan Bapakku kepada siapa dia berkehendak. Apakah ini orang yang berkuasa punya otoritas di surga? Yesus tidak pernah berkuasa di dunia. Dia tidak pernah menjadi ketua RT, ketua RW, presiden, tidak pernah. Bahkan menjadi ketua geng pun tidak pernah. Apanya yang dikatakan berkuasa? Jadi bang, kalau kita katakan Yesus berkuasa, itu menurut kalian, bukan menurut Yesus. Karena Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan abang baca, saya tunjukkan ayatnya kepada abang. Ya, kita tunjukkan ayatnya bahwa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Abang catat, ayat yang 2 tadi abang sudah catat, silakan abang tanya kepada pendeta apa makna ayat itu. Ya. Silakan, abang bilang Yesus setara dengan, abang dicatat ya. Tadi sudah dicatat Keluaran pasal 33 nomor 20, catat di buku kertas bang, jangan di tangan, takutnya nanti hilang. Kalau di kertas, abang bisa cross check, nanti abang bisa tanya pendeta. Kalau saya salah, abang naik lagi ke tempat Ustadz Yusuf PI. Ya ini bagus begini. Ya, begini bang, insya Allah selagi saya masih hidup, Ustadz Yusuf PI masih hidup, kami akan menemani abang belajar. Tunggu bentar ya. Silakan, silakan, boleh, carilah kertas. Ya, cari kertas bagus, biar bisa abang belajar dengan baik. Insya Allah Allah memberikan hidayahnya kepada Anda. Ini saudara kita doakan teman-teman ya. Beliau berusaha teman-teman. Artinya beliau ada effort. Mudah-mudahan beliau bertanya kepada pendeta nanti, lalu beliau bisa mendapatkan jawaban dari pendeta, lalu membandingkan jawaban pendeta dengan jawaban kita. Mana yang masuk akal, mana yang rasional, biarkan beliau memilih. Ya, kita berharap kepada Allah, beliau adalah orang baik, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita bahas. Pertama tadi saya sudah tunjukkan Tuhan itu tidak terlihat. Keluaran pasal 33 nomor 20. Sudah dicatat? Keluaran 33 ayat 30. Ayat 20. Oh, ayat 20. Oke. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, itu dalam Perjanjian Lama ya, Bang? Dalam kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16. 1 Timotius Pasal ke-6 6 ayat ayat 16. 16. Nah, itu kedua ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak terlihat ya, Bang. Coba catat di bawahnya, dalam kurung gitu, Bang. Tuhan tidak bisa dilihat. Nanti Abang boleh tanya sama pendeta Abang. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah memberikan abang hidayah. Saya sangat bangga bertemu dengan saudara Kristen seperti abang ini. Jarang saya bertemu dengan teman-teman Kristen yang serius mau belajar seperti ini. Tuhan tidak boleh dilihat, tertulis di dalam Alkitab. Kitab Keluaran pasal 33 nomor 20, Perjanjian Lama. Keluaran 33 ayat 20. Ayat 20. Ya, dalam 30. Yesus tidak setara. Tidak setara dengan Bapa. Bukan manusia. Bukan. Yesus itu manusia, Bang, tapi dia tidak setara dengan Bapa. Buktinya ada dalam Yohanes pasal 5 nomor 30 di mana Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Artinya, nih saya bacakan ya. Yohanes pasal kelima Yohanes 5 ayat 30. Oke, ayat 30. Oke. Saya bacakan ayatnya ya. Nanti abang tanyakan kepada pendeta abang. Nanti abang baca juga sendiri ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya Yesus tunduk dan patuh kepada pencipta yang telah mengutus Yesus sendiri. Abang tahu tidak kalau Yesus itu ciptaan dalam kitab abang? Bahwa Yesus adalah ciptaan. Abang tahu tidak kalau Yesus itu diciptakan dalam Bible? Aduh, berat juga ya. Saya kasih ayatnya saja. Belajarlah abang di rumah sendiri, pelajari sedikit demi sedikit ya. Saya hanya akan menunjukkan. Abang kasih saja nanti. 1, Tuhan tidak bisa dilihat. Ini ayatnya.
Keluaran 33:20, 1 Timotius 6 ayat 16. Abang cross check lagi nanti. Kedua, Yesus tidak setara dengan Bapa. Yohanes pasal ke-5 nomor 30. Ketiga, Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Oke, coba Bu. Ulang ya, saya minta maaf ulang. Yang Ulangi ya. Yohanes pasal 5 ayat 30. Yang tertulis, Yang aku tertulis. tidak dapat berbuat apa-apa dariku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku sendiri. Maka kesaksianku itu tidak benar. Masa? Pelan-pelan Uni, pelan-pelan, pelan-pelan. Biar beliau baca sendiri. Saya senang beliau membaca sendiri. Insya Allah, Allah curahkan hidayah kepada abang dan keluarga, diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Silahkan, ini perkara dunia akhirat ya bang ya, Tidak keselamatan dapat berbuat akhirat. apa-apa Silakan. dariku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bukannya itu? Betul.